Gak mungkin kita lipat. Gambar gak mungkin kita lipat. Nangis. Bisa stres lagi nih. Stres. Ini yang paling sering ditanya, anak arsitektur tuh harus pakai laptop gaming ya? Ya. Apa jawabannya nih? Apa jawabannya? Kata dosen aku tuh kalian harus bentuk geng. Lanjut nih. Apa stereotip orang-orang tentang anak-anak arsi? Apakah itu benar atau enggak juga? Emang terkenal anak arsi jarang tidur, anak arsitek juga mahal. Itu dua tuh deh yang mau aku bahas. Untuk mengenai jarang tidur, aku pernah baca artikel, itu kayak dari Harvard University, dia bilang anak arsitektur itu punya jam di luar jam kuliah 22 jam per minggu untuk ngerjain tugas. Masuk akal menurut aku. Walaupun di semester 1 mungkin belum se-hard itu ya, tapi tergantung juga sih. Ada orang yang misalnya kayak ngegambar gitu kan, nggak langsung sekali gambar langsung jadi. Ada yang harus buang banyak kertas. Itu sih yang bikin lama. Karena memang kita nih ngegambar, ngebuat sesuatu, prosesnya tuh lama gitu. Walaupun kita udah mikir, udah pinter banget gitu kan, tetap aja waktu eksekusinya itu emang makan waktu yang banyak. Itu yang buat kita bisa dibilang jarang tidur. Tapi itu nggak setiap minggu kayak gitu. Biasanya tuh kan kalau ada project-project gede, mendekati itu UAS atau apa gitu kan, itu baru kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalau lagi biasa aja nih bisa main. Aku tiap weekend main kok guys, tenang. Bisa main. Tetap seru, tetap chill ya jadi anak arsi. Bisa organisasi juga, santai sih. Tergantung ada fase-fasenya emang lagi hektik gitu kan. Yang kedua lagi tuh, arsitektur itu mahal. Mahal, oke. Modalnya emang gede. Ini start pack anak arsi yang menurut aku itu pasti pensil dari berbagai macam ketebalan. Tergantung sih, kalau udah pro pakai 2B, 1-2B aja bisa. Tapi kalau yang belum pro, nah itu emang harus dengan berbagai macam ketebalan. Drawing pen juga. Drawing pen itu kan banyak mereknya gitu kan. Itu juga mempengaruhi ya. Mempengaruhi karena kan kalau yang agak murah tuh kan dia melebar gitu. Terus kertas. Itu kertas ada yang pakai sketchbook, ada yang pakai kertas biasa, ada yang pakai kalkir, tergantung dosen. Terus kayak pensil warna, watercolor, ya makanya arsitektur itu dibilang jurusan anak TK awalnya. Karena kita megangnya pensil, pewarna sama kertas. Terus penggarisnya kita pasti pakai yang kalau kita pakai mahal kan pasti lebih awet gitu kan. Ini maksudnya kayak patah atau gimana? Iya, patah atau tulisannya kabur gitu, hilang kan kan? Iya, senti-sentinya padahal penting, karena kan hilang kan ya. Jadi itu biasanya kita pakai merek Ziegel atau Rotring. Standar ke bawah ya berarti? Iya. Bukan maksud gimana, maksudnya rupanya ada lagi. Aku baru tahu tuh ada merek-mereknya yang lebih kuat gitu ya. Kita pakai minimal Ziegel lah. Itu kalau drawing pen itu minimalnya Artline. Kalau mau bagus tuh di atasnya ada Sakura, di atasnya lagi ada Copic. Di Gramedia gitu ada. Paling mahal tuh Rotring. Bisa sampai berapa tuh? Rotring itu 1 jutaan. Wah, gila. Aku pakai Artline aja. Yang agak hemat dikit gitu ya. Iya, betul. Terus di watercolor, ada watercolor, pensil warna, ada juga alcohol marker. Itu aku beli semua di semester 1. Terus ada tabung gambar, ini untuk nyimpan gambar-gambar kita supaya nggak basah, berjamur atau apapun. Ini mungkin misalnya teman-teman pernah lihat di drama-drama tuh ada juga tuh. Aku lihatnya di drama-drama orang yang pakai tabung. Yang bawa tabung gitu kan. Iya, rupanya itu termasuk terapeknya anak arsi itu. Wajib sih itu menurut aku. Karena kadang kalau kita simpan, itu bisa basah, bisa berjamur, ketumpahan apalah gitu kan. Tapi kalau pakai itu aman. Terus kalau kita misalkan kalau offline ke kampus gitu kan bawanya enak. Gak mungkin kita lipat, gambar gak mungkin kita lipat. Nangis. Bisa stres lagi nih. Betul. Terus kalau aku ada namanya LED tracing. Apa tuh? Ada 2 opsi. Ada yang beli meja arsitektur, ada yang pakai LED tracing. Meja arsitektur itu meja kaca yang bawahnya lampu gitu. Jadi kan misal kayak tugas pengantar komunikasi arsitektur aku tadi, yang diminta gambar 2 kali. Kalau kita gambar manual 2 kali kan capek kan. Kalau kita jiplak kan lebih cepat. Jadi kebanyakan itu emang dipakai untuk menjiplak gambar. Wow. Nah, jadi karena meja arsitektur terlalu besar dan terlalu mahal, aku beli namanya LED tracing. Jadi itu kayak papan gitu, cuman dia waktu dicolok keluar lampu gitu. Jadi taruh kertas lagi gitu, jadi bisa ngejiplak. Itu agak lumayan juga sih, sekitar 400 sampai 500 ribu. Wah, jadi itu fakta ya. Kalau arsitektur itu mahal. Mahal. Belum lagi, ini yang paling sering ditanya, anak arsitektur tuh harus pakai laptop gaming ya? Ya. Apa jawabannya nih? Apa jawabannya?
Aku pribadi iya pakai itu karena sebenarnya nggak wajib pakai laptop gaming, cuman emang spek yang kita cari itu kebanyakan ada di laptop gaming. Sebenarnya bisa pakai laptop yang bukan laptop gaming, cuman mungkin kendala cepat atau lambatnya aja nanti. Dan itu biasanya juga nggak kepake di semester 1 semester 2 sih. Biasanya semester 3 baru. Jadi itu masih ada waktu buat nabung, jangan takut sih. Karena ya masalahnya di spek ya itu. Iya. Karena aku aja nih kan laptop aku ini kan kebetulan standar gitu ya, tapi kan aku pakai buat ngedit gitu-gitu. Dan misalnya dia mulai agak error, lambat gitu, memang menguras emosi sih. Iya, biasanya lebih bisa sih, bisa. Cuman ya, apalagi ini buat nanti tugas kuliah gitu, ada deadline gitu ya. Betul. Itu bisa menunjang juga produktivitas perkuliahan. Nah, itu baru alat dan bahannya. Wah, apalagi? Baru kadang kita kan beli buku juga, baru nanti kita buat market. Nah, market ini benar-benar menguras duit. Apa? Jadi kalau semester 1 tuh palingan masih bisa pakai karton atau apapun itu. Tunggu, market ini kayak yang miniatur-miniatur iya, gitu betul, ya? miniatur. Nah, kalau udah semester atas, udah bentuk bangunan, itu kan kita pakai PVC kan. Nah, PVC itu kayak mahal gitu loh. Kalian boleh search yang harganya kalau nggak salah yang ukuran A3 itu kayak sekitar 50 ribuan gitu. Biasanya kita pakai yang warna putih. Itu belum lagi kalau kita finishing pakai cat, belum lagi lem dan lain-lain. Iya. Belum lagi kalau gagal gitu kan, kita ulang lagi. Baru kadang kita ada printer, aku lupa printer apa, cuman itu tuh kayak ngeprint gambar gitu, dan itu kayak mahal satu kertasnya sekitar 20 ribuan. Tapi aku belum ngalamin itu. Jadi jangan khawatir kalau semester 1 semester 2 tuh belum yang gimana gitu lah. Expert banget ya barang-barangnya. Belum. Oke deh, lanjut lagi nih, fun fact tentang prodi arsitektur. Anak arsi itu memang harus berkelompok. Kita benar-benar harus, kalau kata dosen aku tuh kalian harus bentuk geng. Bukan berarti kita nggak akrab dengan orang lain, tapi kita memang benar-benar butuh kelompok yang dimana kita bisa saling menguntungkan satu sama lain. Karena kan proyek kita tuh kadang banyak proyek kelompok dan itu gede. Dan kalau kita individual tuh kan susah ya, apalagi kayak tugas akhir gitu kan. Jadi tuh kita harus cari kelompok yang si ini pinternya AutoCAD, si satu pinternya gambar, satu lagi tuh pinternya eksekusi maket, satu lagi pinter ini pinter itu. Dan itu kita harus cari sih, kita nggak bisa sendirian. Karena menurut pengalaman dari cutting aku juga, kata-kata dosen aku juga, kalau misalkan kita individual memang sih masih bisa lulus, cuman pasti lebih terseok-seok daripada yang banyak teman gitu. Itu sih, kita harus bisa bersosialisasi dan berkelompok. Oke, collab ya berarti ya. Kalau nyari temen tuh memang harus yang bisa saling memanfaatkan gitu loh. Oke nih, lanjut. Ini aku mau nanya-nanya tentang UTBK. Nah kan Cindy sekarang ini kayak lebih mending aku ngegambar deh sampai subuh daripada ngitung gitu loh. Ini lebih baik gitu ya. Iya, ini jadi perlu kayak enggak. Oke deh, tadi aku ada yang mau aku tanya tuh, tapi aku lupa apa. Wow. Bisa juga. Tadi aku udah sebutin. Iya, salah satunya apa itu dia? Lupa juga aku ya. Aku juga lupa. Nanti kita input lagi. Sik. Oke, 1, 2, 3. Halo teman-teman semua, balik lagi ke YouTube. Salah. 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, balik lagi ke YouTube aku, Girls of September. Jadi di episode kita yang ketiga ini, ulang. Help me, Mama. Halo teman-teman semua, balik lagi ke YouTube aku, Girls of September. Aku berhasil opening. Hai semua, kembali lagi ke YouTube aku. Jangan usah. 5, 4, 3, 1.